Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Widayanti dari kelas PBS IC01 pagi akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama itu ada faktual, yang kedua ada bersifat keilmuan, yang ketiga ada informatif, dan yang terakhir ada menjelaskan hal-hal yang bersifat umum. Yang pertama itu ada faktual. Teks eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua bersifat keilmuan, di mana teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi yang dikaitkan dengan geografi. Yang ketiga itu ada informatif, yang bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada judul. Seperti halnya dalam teks apapun, judul itu tentu saja harus ada. Tulislah dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dalam kaitannya. Yang kedua itu ada pernyataan umum. Untuk membuat pernyataan umum, kamu dapat menuliskannya dengan informasi sederhana fenomena tersebut. Dan yang ketiga itu ada menjelaskan urutan sebab dan akibat. Disinilah penjelasan yang lebih jelas tentang proses dimulai, bagaimana tahapan sebuah fenomena itu terjadi, selanjutnya apa dampaknya, dan penjelasan bagaimana menghadapi fenomena tersebut. Yang ketiga itu ada interpretasi, yaitu bagian ini dapat saja dilakukan pendapat atau perspektif penulis berdasarkan data dan fenomena itu. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yaitu ada konjungsi atau kata sambung, pronomina petunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan kata teknis. Konjungsi atau kata sambung yaitu ada dua, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Pronomina petunjuk yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh kata petunjuk yang bisa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain itu, ini, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering terjadi muncul di ibu kota. Yang ketiga itu ada kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Yang keempat ada kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, ataupun pengalaman. Yang terakhir yaitu ada kata teknis. Kata teknis adalah kata yang mengungkapkan proses keadaan atau sifat dan keadaan tertentu. Jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada jenis teks eksplanasi seduential, yang kedua ada teks eksplanasi faktorial, yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis, dan yang terakhir ada teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi seduential adalah teks eksplanasi yang menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena. Yang kedua itu ada teks eksplanasi faktorial yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak dari suatu penjajahan. Yang ketiga yaitu ada teks eksplanasi teoritis, yang dimana mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam, misalnya jika gunung Merapi meletus dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Dan yang terakhir ada teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi ini jenisnya penjelasan yang menjelaskan sebab dari suatu kejadian yang berubah secara bertahap, seperti proses terjadinya longsor. Yang selanjutnya ada struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang dimana gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahapan ini kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas, misalnya kebakaran, hutan, banjir, longsor, gunung meletus, ataupun sebagainya.
Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian. Jadi mana struktur yang kedua membuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Yang terakhir yaitu ada ulasan struktur teks eksplanasi yang berisi komentar ataupun penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang akan dibahas. Yang terakhir ada contoh teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.